Ya, kita beranjali dulu untuk mengagungkan nama guru Buddha kita. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semua, Namo Buddhaya. Budaya. Ya, udah lama banget sebenarnya nggak ceramah juga ya, jadi agak sedikit grogi. Plus suhu lagi. Pak Sarwan minta judulnya nggak dapat juga karena keterbatasan bahasa Indonesia yang pertama, kedua otaknya saya udah nggak jalan lagi karena kebanyakan pandemi. Ketiga dari request juga nggak boleh bahas lagi tentang pandemi COVID. Jadi aduh gimana nih? Sementara ya dalam kegiatan setahun setengah 2 tahun ini kayaknya masih berputar tentang COVID begitu ya. Jadi hari ini saya mencoba membawakan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bisa diterima. Judulnya terakhir ya, saya berkesimpulan di judul aja. Jadi ceritanya kita ngomong-ngomong doang, sharing-sharing doang. Seumpama nih, kan kita semua punya orang tua kan di rumah. Terus anggaplah kita semua nggak belajar dharma. Terus kita sekolah sekolah. Ketika ada pertanyaan dari orang lain atau dari orang ketiga atau mungkin dari lingkungan masyarakat, pertanyaannya cuma satu. Apa sih kebaikan dari ibu kamu? Kalian kira-kira bisa jawab nggak? Itu pertanyaan aku ya. Kenapa aku bisa muncul pertanyaan seperti itu? Karena ada satu cerita di Tiongkok mengenai seorang anak yang kurang ajar. Jadi ini adalah anak yang sangat miskin, laki-laki, kemudian karena miskinnya dia tidak sekolah, dan dia dapat kabar dari teman-teman wihara bahwa di Putosan itu adalah gunung tempat Avalokitesvara Bodhisattva berdiam. Dapat kabar bahwa Kuan Yin Pusa atau Avalokitesvara Bodhisattva itu suka muncul di Putosan, dan kalau dia doanya serius, kusuk, maka segala harapan dia terkabul. Dan anak muda ini udah bosan jadi orang miskin, jadi harapannya dia adalah kaya. Kemudian dia berniat untuk mencari Kuan Yin Pusa itu ya, Avalokitesvara ke Putosan dengan berjalan kaki, karena perjalanan cukup jauh, dan hebatnya budaya Tiongkok, kalau kita baca buku, itu mereka hobi banget ya jalan kaki, kalau nggak Sang Tuipai, nama sekarang 3 langkah, sementara kita Indonesia, kalau dibilang ya, buka pintu pagar langsung motor, langsung sepeda, langsung mobil gitu kan, sampai tempat tujuan, parkir motor mobil juga jalan kaki cuma dikit-dikit doang. Nah sementara rakyat negara Tiongkok itu kebanyakan jalan kaki, sejauh apapun mereka jalan kaki. Nah anak muda ini tidak menyukai ibunya, karena ibunya ini ya miskin, kemudian juga mungkin suka mengatur hidup dia. Nah hari itu dia nekat pergi meninggalkan rumahnya, padahal mamanya sudah menentang, dan dia pun ribut dengan mamanya. Sampailah dia di Putosan lah ceritanya, perjalanan entah berapa lama. Setelah sampai ke Putosan, dia meditasi di situ, dia baca Kuan Yin Pusa terus di situ, sampai akhirnya orang-orang yang ada di sana, 1 hari, 2 hari, kan semua mencari Kuan Yin Pusa kan ceritanya. Jadi 1-2 hari, ada yang udah pulang, karena udah ketemu Kuan Yin. Nah dia di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hampir sebulan kali, nggak ketemu Kuan Yin juga. Sementara orang-orang yang mendampingi, yang di sekitar dia udah pada pulang, karena udah ketemu Kuan Yin. Dia udah frustasi lah bisa dibilang, sampai akhirnya ketemu satu orang yang kasih tahu bahwa Kuan Yin itu nggak usah jauh-jauh dari situ. Kuan Yin itu sebetulnya ada di rumah kamu. Senang dia begitu dengar kabar bahwa Kuan Yin ada di rumah dia. Jadi dia buru-buru pulang. Nah, petunjuknya adalah orang yang kamu ketemukan dengan baju terbalik dan sendal terbalik itu adalah Kuan Yin. Kalau yang pernah baca dongengnya kira-kira seperti itu. Dan dia buru-buru pulang dan sampai rumah subuh-subuh dia ketok pintu, mamanya masih tidur, terbangun karena anaknya gedor-gedor pintu. Dan anak ini memang kasar, pemarah, jadi mamanya juga sedikit takut sama anak remaja ini. Jadi begitu dia dengar suara pintu digedor-gedor, mamanya bangun langsung buka pintu dan anaknya langsung masuk dalam rumah, dia cari-cari Kuan Yin Pusa yang pakai baju terbalik dan sendal terbalik. Ke dapur, ke ruang mana-mana semua dicari, ke lemari, belakang lemari semua dicari dan nggak ada. Begitu dia sadar ternyata Kuan Yin Pusa itu adalah mamanya sendiri. Jadi pertanyaan ini yang menggugah saya tentang pelatihan diri ya. Dalam hal ini adalah kita umumnya lah sedikit yang menyadari bahwa pelatihan diri itu harusnya melihat ke dalam. Kayak Alta Dhamma Sukha, ada rupang Buddha di situ. Kalau kata Bante Titayano nggak boleh sebut rupang lagi tuh, kemarin saya dengar YouTube-nya ya, sebutnya apa kemarin lupa. Jadi kalau kita lihat dari Buddha Bodhisattva para dewa, beberapa para dewa mungkin ada beberapa di mata ini yang menghadapnya 45 derajat ke bawah dan tidak lihat terang-terangan lurus 90 derajat ke depan atau menghadap ke atas begitu semua patung. Jadi kebanyakan 45 derajat. Berarti kan kalau kita mau belajar dari alam semesta, apa yang kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita itu adalah semuanya istilahnya petunjuk untuk kita melatih diri. Salah satunya ketika kita melihat gambar Buddha di depan kita atau mungkin di altar yang ada di Zoom ini ya. Semuanya melihat 45 derajat. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus kita melihat ke dalam dan ada yang harus bagian-bagian yang kita melihat keluar. Tapi bukan berarti mata kita terbelalak lihat keluar atau tertutup semuanya lihat ke dalam. Berarti nggak balance. Nah dalam hal ini ketika dikaitkan dengan cerita tadi mengenai anak muda yang tidak bisa melihat kebaikan dari seorang mama di rumah sampai dia harus mencari figur mama yang lain di luar rumah dan akhirnya pulang baru sadar bahwa ini loh emak gua yang ternyata adalah bodhisattva hidup beneran gitu kan. Nah ini kita kaitkan dalam pelatihan diri kita di rumah masing-masing lah.
karena nggak boleh sebut COVID lagi ya ini ya, saya nggak sebut COVID nih hari ini. Tapi kesebut juga barusan. Jadi kita sekarang melihat ke dalam diri sendiri. Dalam pelatihan diri ini, kita apakah sering melihat keluar, apakah banyak melihat ke dalam. Kalau kita banyak melihat keluar, kita harus belajar untuk ke dalam juga sekarang. Nah, di sini sekarang saya ingin mengambil 4 semangat dari Bodhisattva besar, terutama dalam Mahayana. Jadi kalau kitanya ya, kalau tadi contoh pertanyaannya adalah, apakah kebaikan dari seorang ibu, kan susah didapat, karena kita seorang anak suka lihatnya mama kayak radio butut kan ya, bawel, cerewet, suka ngatur, terus nggak bisa lihat anaknya diam duduk manis nonton TV, pasti disuruh-suruh, cuci baju lah, ambil ini, ambil itu, kalaupun mau tidur katanya ngelamun terus, kalau tidur terus katanya males. Jadi konsep mama di kepala anak-anak kagak ada mama itu yang benar-benar ideal, bagus, indah gitu, beautiful itu nggak ada. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita dewasa, kita belajar dharma, kita belajar tentang kebaikan, tentang etika, kita baru sadar bahwa mama itu baik. Apalagi setelah nanti mama meninggal masuk peti mati baru tahu, wah ternyata mama gue itu baik banget. Apalagi ketika orang-orang semua memuji, mama lu baik banget, bla bla bla, baru sadar, aduh gue kehilangan mama gue. Tapi untuk censi, untuk merawat jodoh itu pada saat mama kita hidup itu sulitnya luar biasa. Nah pertanyaan yang sama saya ajukan juga kepada Anda semua adalah, apakah kebaikan dari seorang Buddha? Ini yang sulit dicerna oleh pikiran manusia biasa. Karena kita nggak kenal dengan Buddha. Kita cuma tahu Buddha dari riwayat agung para Buddha. Itu pun kalau baca buku. Kalau nggak baca buku berarti dengar ceramah. Kalaupun dengar ceramah, kalau yang nyampaikannya berat kepada Sakyamuni Buddha, berarti pujian-pujian kepada Sakyamuni Buddha akan lebih dominan. Tapi kalau dia beratnya kepada Buddha Amitabha atau kepada Buddha-Buddha Baisya Guru atau Buddha-Buddha yang masa lalu, nggak ada tuh pujian terhadap Buddha Sakyamuni. Kita pun nggak pernah tahu siapa itu Sakyamuni Buddha. Nah dalam hal ini, Buddha Sakyamuni Buddha terlalu bijaksana dan terlalu baik hati sampai akhirnya menimbulkan tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Okwanimpusa. Jadi sebetulnya nggak usah cari jauh-jauh, dalam diri Sakyamuni Buddha itu begitu banyak sifat-sifat agung yang kita bisa gali, kita bisa eksplor dan kita bisa pelajari. Cuma kadang-kadang kita nggak bangga. Kenapa nggak bangga? Karena cuma satu, sama seperti mama kita nih nggak bangga. Coba kalau mamanya ada 10, ada 100 gitu kan, kita mungkin bangga, wah mama yang A begini, mama yang B begini, mama yang C begini. Tapi ketika mama kita cuma satu, pakai baju compang-camping, sendalnya terbalik, terus rambut juga kadang disemir nggak disemir, kadang mandi nggak jelas, timbul minder. Jadi kalau kita kaitan lagi dengan Buddhis, kenapa begitu banyak generasi muda nggak bangga dengan agama Buddha? Ya karena tadi, mungkin promosi Sakyamuni Buddhanya kurang gencar, atau mungkin yang promosi Sakyamuni Buddhanya kurang pinter ngomong, jadinya pancingan untuk bangganya itu kurang. Coba kalau yang kayak misalkan tuh sampo penumbuh rambut itu yang cap kuda atau cap apa itu digencar promosi kan orang juga pada pakai karena memang hasilnya ada. Nah dalam hal ini kita sebagai generasi muda bangkitkan tekad untuk selalu mengagungkan Buddha Sakyamuni ya, karena dalam kalpa ini jelas Buddha Sakyamuni sebagai guru kita. Nah baik lagi ke topik. Jadi guru Sakyamuni Buddha ini terlalu ideal, terlalu sempurna, bahkan saking sempurnanya kita nggak bisa lihat kebaikan beliau. Beliau itu penuh welas asih, penuh cinta kasih, tekad agungnya luar biasa besar. Kemudian pelatihan dirinya juga luar biasa dahsyat gitu kan. Sampai akhirnya beliau bisa melampaui Maitreya Bodhisattva, menyusul Maitreya Bodhisattva untuk jadi Buddha duluan. Harusnya Maitreya Bodhisattva adalah Buddha keempat di kalpa ini, tapi Sakyamuni Buddha ya Bodhisattva Sakyamuni Bodhisattva Petapa Siddhartha ini harusnya Buddha kelima, calon Buddha kelima. Tapi karena beliau benar-benar tekadnya luar biasa agung dan semangatnya tinggi banget melebihi Maitreya Bodhisattva, akhirnya disusul tuh yang harusnya latihan berkalpa-kalpa itu disusul sampai akhirnya beliau sampai mendapat gelar Buddha keempat dan Buddha berikutnya adalah Maitreya Buddha. Nah, kebaikan beliau itu sangat banyak luar biasa yang tidak dilihat oleh manusia biasa, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bijaksana lagi. Nah, dalam hal ini saya ingin menarik sekarang keluar nih tokoh-tokoh yang disengaja dijadikan panutan oleh Sakyamuni Buddha supaya mereka bisa latihan. Tujuannya seperti itu karena Buddha melihat bahwa kekotoran batin para manusia ini levelnya berbeda. Jadi dari pencapaian ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, kemudian beliau diminta oleh dewa untuk membabarkan dharma, beliau melihat bahwa batin kekotoran debu atau debunya tiap makhluk itu levelnya berbeda. Tapi dharma ini terlalu dalam, terlalu indah dan terlalu sayang kalau dibuang-buang untuk orang-orang yang tidak menghargai dharma. Tapi karena dewa meminta sampai 3 kali, akhirnya beliau juga tergerak untuk membabarkan dharma. Nah, banyak pintu untuk masuk mempelajari dharma sampai akhirnya kita bisa pulang ke rumah. Jadi ketika kita mencapai kebudaan adalah artinya kita pulang ke rumah sama seperti ketika anak muda itu pergi keluar dari rumah dalam journey-nya dia sebagai hero journey-nya pergi keluar rumah, kemudian saat dia pulang lagi ke rumah bertemu dengan mamanya, artinya dia bertemu dengan diri dia sendiri. Bahwa itulah diri dia sendiri yang memang compang-camping, tapi juga penuh kebijaksanaan dan juga penuh welas asih. Balik lagi ke dalam konteks bahwa tiap orang akan pergi keluar dari rahim mama, berkelana di dunia saha ini, kemudian nanti sebelum menjelang kematian, kita akan berperang, mengalami banyak konflik. Setelah perang, kita akan menemukan solusi. Kalau ketemu solusi, kalau nggak ketemu berarti kita mati dalam keadaan bukan rest in peace ya. Berarti ya
ya dalam kondisi kacau, berkabut lah istilahnya awannya. Jadi perjalanan hidup manusia itu seperti itu siklusnya. Lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, dan harus mengalami konflik. Nah, konflik-konflik ini yang tidak disukai oleh manusia. Kenapa nggak disukai oleh manusia? Karena pada dasarnya tiap orang ingin kedamaian, ingin damai, ingin tentram, ingin bahagia. Tapi begitu bilang damai, kalau dibilang damai, ternyata nggak damai-damai banget. Kenapa? Pada saat kita nggak berkonflik dengan tetangga kita atau orang serumah, ternyata kita malah konfliknya dengan pikiran sendiri. Ini yang jadinya bermasalah. Nah, keagungan dari Buddha Sakyamuni adalah membangkitkan tokoh-tokoh supaya kita bisa pulang ke rumah. Tujuannya adalah supaya kita bisa pulang ke rumah. Tokoh pertama yang agung, ada 4 tokoh ya. Tokoh pertama yang dibangkitkan oleh Sakyamuni Buddha adalah tokoh Avalokitesvara, tokoh Kuan Yin. Sosoknya seperti perempuan kalau di Tiongkok, tapi di Tibet dan di Korea dalam bentuk laki-laki. Jadi beliau adalah bodhisatwa yang dibangkitkan tokohnya oleh Sakyamuni Buddha. Tujuannya cuma satu, bahwa manusia yang kecenderungan pada compassion, yang kecenderungan pada belas kasih atau maitri karuna, itu mereka bisa terus-menerus membangkitkan maitri karunanya. Jadi kalau mengambil tokohnya Sakyamuni Buddha dalam hal compassion, belas kasih, nggak dapat feelingnya. Karena dianggap Sakyamuni Buddha laki-laki, kedua, perjalanan karir beliau dalam membabarkan dharma terlalu banyak. Jadi kalau sampai harus ngegali compassion-nya doang, agak sulit, agak ribet. Harus banyak-banyak baca buku dan orang agak malas menggalinya, kecuali menggali Sakyamuni Buddha adalah berkaitan dengan pelatihan diri beliau, pembabaran dharma, benar-benar arahnya arah dharmanya. Sementara compassion-nya sendiri nggak muncul, padahal dari usia kecil, 6 tahun, Pangeran Siddhartha sudah berperang dengan Dewa Datta pada saat memanah burung. Ya, kalau kalian masih ingat ya, bagaimana ketika beliau memanah burung, kemudian, Dewa Datta memanah burung, kemudian Pangeran Siddhartha berlari mengejar burung, dan akhirnya yang kalah adalah Dewa Datta, karena si burung akhirnya terpegang oleh Bodhisattva, oleh pangeran, dan akhirnya debat keluar kata-kata statement bahwa pemilik kehidupan adalah dia yang pegang burung itu. Jadi pemilik burung adalah dia yang memegang kehidupan. Itu kan dasarnya karena compassion, belas kasih. Nah, dalam kehidupan manusia, untuk membangkitkan compassion ini nggak gampang. Kalau kita misalkan mengambil tokoh panutan Mama itu penuh belas kasih terhadap anaknya, maitri karuna. Seorang mama jarang yang mau menggigit anaknya, walaupun ada ya, tapi sedikit. Kalau sekarang tokoh idolanya diambil adalah mama kandung kita sebagai tokoh compassion, kayaknya dalam meditasi kita belum tentu berhasil banget ya. Yang muncul nanti malah kegalauan karena luka-luka batin setelah mama tahu pernah memukul kita, pernah menyakiti kita, membedakan anak-anaknya, kemudian juga tidak bisa berbesar hati terhadap anaknya, tidak menerima kritikan. Jadi untuk membangkitkan tokoh sebagai mama dalam hal compassion, karena kita butuh role model, itu sulit. Lebih mudah membangkitkan tokoh Korea, MBS atau apa itu. Sebagai TikTokan tokohnya si ABCD, itu lebih gampang ikutnya. Film-film Korea juga lebih gampang, karena mereka nggak kenal langsung dalam dunia sehari-hari. Mereka kenalnya dalam dunia film, jadi dunia film memang selalu indah. Nah, ketika kita tinggal serumah dengan mama kandung, itu kan jadi banyak masalah karena kita tidak bisa melihat compassion-nya mama. Tapi ketika kita terpisahkan dari mama kandung, nggak serumah sama mama kandung, kita dibesarkan oleh bibi kita misalkan, apalagi dibesarkan oleh bibi kita, nggak akan lihat lagi mama kandung kita kebaikannya seperti apa. Yang ada malah kekesalan hati, punya emak kok nggak berasa punya emak. Punya emak rasanya rasa emak pungut. Seperti itu. Jadi memang Bodhisatwa Avalokitesvara ini sengaja diciptakan konsepnya oleh Buddha Sakyamuni untuk orang-orang, untuk makhluk-makhluk yang kecenderungannya melatih compassion, melatih maitri karuna. Jadi Anda-Anda yang hadir di sini, seumpama Anda-Anda tergerak oleh compassion, oleh belas kasih, banyak-banyaklah baca riwayat para Buddha mengenai compassion, mengenai belas kasih, atau mungkin juga ambil tokoh dari Avalokitesvara ini. Jadi Avalokitesvara ini kalau dilatih terus-menerus, kita akan punya kemampuan dalam mendengarkan suara makhluk-makhluk yang memiliki penderitaan. Jadi Awalo melihat kita suara, jadi beliau bisa melihat dan mendengar makhluk-makhluk mana yang membutuhkan bantuan dalam hal untuk meringankan penderitaan. Dasarnya bukan karena kepo ya, jadi dasarnya karena compassion, karena belas kasih. Nah, di sini dalam hal menolong makhluk lain, kita harus ingat pada kebajikan dari Bodhisatwa Avalokitesvara, walaupun tokohnya ditokohkan oleh Sakyamuni Buddha, bahwa dasar dari menolong semua makhluk, dasar dari menolong orang lain adalah karena belas kasih, bukan karena kasihan. Tidak ada makhluk yang harus dikasihani, karena semua makhluk itu seorang manusia mengalami karma buruk itu bukan dikondisikan oleh orang lain, tapi karena perbuatannya sendiri, ucapannya sendiri, atau pikirannya sendiri yang memang cenderung negatif atau buruk, sampai akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi ketika kita mengasihani orang lain, sebetulnya tidak ada yang harus dikasihani, karena itu akan timbul tinggi dan rendah. Kasihan berarti memandang ke bawah. Oh, kasihan ya, gua di atas tuh di bawah. Oh, kasihan ya, gua kaya lu miskin. Oh, kasihan ya, gua kenyang lu lapar. Itu kasihan. Jadi tidak ada makhluk-makhluk yang harus dikasihani karena semuanya adalah karma bicaranya. Tapi ketika kita bicara belas kasih, ketika bicara compassion, ketika bicara maitri karuna, yang muncul adalah saya empati sama kamu dan saya berusaha untuk meringankan penderitaan kamu. Itu akan jauh lebih indah, akan jauh lebih berasa bahwa kita sedang melatih diri daripada kasihan dengan makhluk-makhluk yang harus kita tolong. Jadi tokoh pertama yang kita bisa jadikan panutan dalam hal compassion adalah
Avalokitesvara atau Kanimpusa, atau balik pada tokoh utamanya sendiri, yaitu Sakyamuni Buddha. Jadi kalau misalkan Anda memang berat pada Sakyamuni Buddha, latihanlah dengan Sakyamuni Buddha, ambil compassion-nya. Karena dalam sejarahnya perjalanan Sakyamuni Buddha banyak banget ya. Satu tadi menembak burung, satu compassion latihan. Yang kedua mengenai gajah ngamuk, gajah gila yang ngamuk begitu berlutut depan Buddha. Ketiga juga pernah saya baca kisah tentang seekor ular yang berbisa, kobra berbisa yang mau memakan manusia. Juga akhirnya dengan belas asih dari Sakyamuni Buddha juga mereka makhluk-makhluk yang beracun ini juga terselamatkan juga. Jadi begitu banyaklah kisah-kisah compassion, baiti karuna dalam riwayat Sakyamuni Buddha. Jadi kalau mau gali, kalau nggak sanggup gali, ya ambil dari tokohnya Avalokitesvara. Cuma Avalokitesvaranya banyak versi ya, bisa Tibetan, bisa juga dari Tiongkok sendiri, atau mungkin dari Korea, dari Jepang, karena semuanya memang konsep intinya sama, tapi ceritanya beda, karena bisa masuk juga dalam hal legenda. Nah, semangat yang kedua dari Sakyamuni Buddha, kebaikan kedua dari Sakyamuni Buddha adalah mengenai kebijaksanaan. Bijaksana dalam hal ucapan, pikiran, dan perbuatan. Jadi kalau ditanya kebaikan seorang Buddha apa? Kalau nggak bisa jawab, salah duanya adalah wisdom, kebijaksanaan. Nah, karena kebijaksanaan ini sulit dipelajari dan sulit untuk diperoleh, maka dimunculkan lagi tokoh panutan untuk melatih kebijaksanaan yang disebut dengan Manjusri. Manjusri ini bodhisatwa yang memegang pedang. Nah, di wihara-wihara Mahayana dalam hal meditasi Zen, latihan meditasi Zen itu akan keluar pedang kayu. Pedang tapi kayu. Kemudian kalau orang meditasi lagi ngantuk-ngantuk, atau kitanya nggak sadar, ngantuk, kemudian kita tahu suhunya lagi lewat daerah kita, lagi pegang pedang kebijaksanaan tuh namanya, kemudian kita tinggal anjali aja, nanti suhunya bisa muncul dari belakang, pok, artinya adalah kita minta dipukul, bukan berarti minta disayang sih sama suhunya sebetulnya, dalam artian minta disadarkan bahwa saya punya kekotoran batin, saya punya hayalan-hayalan, delusi-delusi itu terlalu berat, sampai untuk duduk tenang aja udah nggak sanggup. Jadi tolonglah suhu yang baik hati, pukullah aku. Intinya sih kayak gitu. Tapi karena nggak boleh ngomong, jadi kita cuma anjali doang, nanti begitu suhunya lewat, langsung pok, dipukullah punggung ini, pundak kita di sini. Ini rongganya kosong, jadi nggak sakit. Cuma bunyinya kencang memang, buk gitu, menakuti orang-orang di kanan kiri kita. Jadi untuk orang-orang di kanan kiri kita yang memang sedang melamun, sedang berandai-andai, mendengarkan suara punggung kita dipukul, dia akan langsung loncat. Biasanya langsung konsentrasi, takut dipukul lagi. Padahal dia nggak tahu kita emang minta dipukul. Nah, tokoh Manjusri ini sangat ideal karena pedang itu nggak cuma satu sisi, pedang itu dua-duanya tajam. Pedang dua-duanya tajam itu simbol dualisme. Apa itu dualismenya? Satu sisi adalah wisdom, sisi yang lain adalah tentang kekotoran batin. Jadi manusia untuk mengatasi dirinya sendiri itu nggak bisa membuang kekotoran batin. Dia harus bergabung bersama-sama dengan kekotoran batin lalu mencapai kesempurnaan. Jadi kita semua yang hadir di sini kalau memang mau sempurna itu nggak boleh membuang kemarahan, nggak boleh membuang kebencian, nggak boleh membuang keserakahan, nggak boleh membuang kesedihan, nggak boleh membuang kegalauan-kegalauan. Justru yang namanya negatif-negatif tadi yang saya sebut diantaranya itu harus dirangkul, harus berjabatan tangan, harus bergandengan tangan, kemudian bersama-sama menuju ke masa depan. Kenapa harus digandeng? Karena kalau nggak digandeng, artinya Anda cuma baik doang, nggak sempurna. Berarti kalau misalkan dia lingkaran, Anda cuma punya setengah doang, setengahnya lagi hilang. Itu nggak bisa. Jadi kalau mau bulat, mau utuh, harus bulat, harus dua. Sepotong tambah setengah, baru satu. Nah sekarang kecenderungan orang adalah membuang bagian yang buruk, mengambil bagian yang baik. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Makanya muncullah konteks tentang sutra-sutra Prasnya Paramita, Sutra Intan, Sutra Diamond, dan berbagai macam sutra di Mahayana yang bicara tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dilatih. Jadi salah satu untuk melatih kebijaksanaan atau mendatangkan kebijaksanaan adalah sharing dharma, diskusi dharma. Kenapa harus sharing? Kenapa harus diskusi? Karena ketika kita tidak diskusi, hanya menjadi pendengar kayak kalian nih, dengar doang nih, saya ngomong sendiri satu arah begini nggak sehat. Karena ide-ide saya tetap ide-ide saya. Itu sama seperti saya sedang ujian tesis di depan kalian dan kalian kasih penilaian A diundang lagi, kalau B ya boleh diundang, boleh enggak. Kalau ada penceramah lain jangan dulu, kalau C blacklist, nggak diundang lagi. Ini saya seperti ujian tesis Pak Sarwan. Istilahnya seperti itu. Tapi ketika diskusi dharma, kita baru tahu, oh ternyata 5 orang 5 pandangan, 10 orang 10 pandangan. Bagaimana pandangan-pandangan ini disatukan, kemudian betul-betul dilatih, baru bisa menemukan prasnya yang sesungguhnya. Kalau cuma ngomong satu arah seperti ini, seolah-olah ya cuma presentasi doang. Endingnya apa? Nggak ada. Endingnya kalian cuma nangkep doang. Kalau nggak ketangkep ya udah, dadah doang. Cuma ketemu suhu doang, seneng udah gitu ya udah, bahas yang lain lagi. Bahas yang lain contohnya apa? Selesai ceramah, istirahat, misalkan sekarang ketemu di Dharma Suka, selesai istirahat, makan siang, di belakang langsung ngomong, suhu saya baru putus dari pacar saya, sedih banget, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Lah tadi gue bahas Prasnya Paramita di altar, kenapa di luar tiba-tiba jadi bahas galau-galau tentang pacar? Nggak nyambung. Nah itu kerugian dari tidak sharing, tidak diskusi Dharma. Jadi ada bagusnya kalau memang nggak Zoom sih ya, sharing Dharma, 10 orang, 20 orang, bukan bentuk ceramah. Karena ketika sharing, permasalahan bisa digali,
solusi juga dapat, kita juga nambah wawasan. Beda dengan ceramah satu arah seperti ini, Anda dengerin. Dengerin kalau nangkep, kalau nggak ketangkep nanti tadi beda topik lagi di belakang. Atau bahas makanan, suhu makanannya enak nggak? Kok jadi makanan ya? Jadi nggak nyambung. Tapi ya oke, karena memang manusia ya tadi selalu melihatnya keluar, selalu melihat keluar, tidak bisa melihat ke dalam. Kenapa manusia selalu melihat keluar? Karena manusia bisa juga punya konsep dirinya lemah. Kita nih punya konsep dirinya rendah. Kenapa bisa punya konsep diri rendah? Karena dari kecil kita suka dihina-hina sama orang tua kita. Diajak pergi sama mama ke pasar, ketemu mama lagi, kasihan. Diajak papa deh. Diajak papa ke pasar atau ke bengkel, ke toko. Terus papa tanya sama teman papa, "Ini anaknya, Pak?" "Iya, anak saya." "Kelas berapa?" "1 SD." Pintar ya, Dek." "Enggak, anak saya bodoh." Apalagi orang-orang Tionghoa ya, selalu menjelek-jelekan anaknya di depan teman-temannya. Kalaupun dibilang, "Pak, rumahnya bagus ya, Bapak banyak duit." "Enggak, saya miskin, nggak punya apa-apa, saya miskin." Itu memang habitnya seperti itu. Karena kenapa? Nggak boleh sombong. Tapi mereka nggak sadar kalau dengan cara begitu, itu mengecilkan anak-anaknya dan mengecilkan diri sendiri. Akibatnya apa? Konsep diri anak-anak tidak terbentuk dari kecil, jadinya minder. "Ah, gue orang miskin." Padahal di bank uangnya pakai T, 10 T, 500 T, tapi dia tetap merasa miskin. Di rumah juga baju nggak boleh bagus-bagus, cukup compang-camping, biar tetangga nggak tahu kita miskin, kita kaya. Makan sederhana aja, biar tetangga nggak tahu, nanti kalau tahu kita kaya dimintain sama tetangga. Ketakutan-ketakutan itu yang benar-benar meracuni pikiran, terutama ya maaf, orang-orang Chinese itu. Nah di sini, ketika kita tidak memiliki konsep diri yang ideal, gambaran konsep diri yang ideal, ketika kita mencoba untuk masuk dalam hal kebijaksanaan, kemudian kita berusaha untuk menolong orang lain, biasanya kita tidak akan maksimal, tidak akan optimal, karena kita juga nggak pede ketemu orang. Itu permasalahannya. Apalagi zaman, maaf ini zaman COVID begini ya, psikolog, terapis, coaching, psikiater, itu laku keras, semuanya stres. Pada dasarnya memang kita nggak punya konsep diri yang ideal, yang positif. Kita selalu berpandangan bahwa kita itu selalu rendah, lemah, nggak bisa apa-apa, bodoh. Karena memang orang tua kita ngajarnya kayak gitu. Tapi begitu kita ngomong, "Ya Pak, saya pintar loh, saya hebat, saya kaya, saya cantik, saya memang luar biasa." Sombong amat ini suhu ya. Juga aneh disebutnya kan. Tapi kenyataan-kenyataan seperti itu yang memang nggak bisa dipungkiri, dan ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini, kita kehilangan arah. Kita kehilangan arah dan kita nggak tahu mesti bagaimana. Nah ini kerugian-kerugian dari tidak sharing. Jadi ada baiknya juga, selain kebaktian-kebaktian, juga dibikin kelas-kelas sharing, supaya kita bisa tahu level teman kita pemahamannya sampai mana, kalau dia sampai nyeleneh, atau mungkin sampai nyeleweng dari jalur benernya, kita bisa tarik balik lagi. Karena kalau kelamaan keluar jalur, takutnya kita tarik balik juga nggak keburu. Tahu-tahu dia keburu berpulang ke atas. Akhirnya kita kehilangan teman, kemudian dia juga jadinya punya pandangan salah, dan akhirnya ya nggak bisa nolong sesuatu. Nah, tokoh Manjusri ditimbulkan, dibangkitkan oleh Sakyamuni Buddha dengan tujuan supaya kita bisa meneladani tokoh Manjusri ini. Salah satu kutipan yang bisa diambil dari Manjusri Bodhisattva adalah ada di Dhammapada, yang berbunyi seperti ini kira-kira. Maksudnya kalau ingin bahagia lah intinya ya, aku udah lupa ingat. Dia yang memukul, jadi orang yang berpikir bahwa dia memukul aku, dia membenci aku, dia melukai aku, terus yang gitu-gitu masih ingat kalian ya? Dia memukul aku, dia membenci aku, dia menyakiti aku, dia melukai aku, itu tidak akan bahagia. Nah, itu adalah quote yang itu adalah ajaran dari Manjusri Bodhisattva. Jadi sebetulnya memang Sakyamuni Buddha luar biasa dan ada di mana-mana ajarannya. Cuman karena keterbatasan kita, debu kita terlalu banyak, terutama dalam hal mata juga lihat selalu yang duniawi, telinga juga pengen dengar yang duniawi, berpikir juga selalu berpikir yang duniawi, kita nggak bisa melihat keagungan atau kegaiban dari ajaran Buddha atau Dharma itu sendiri. Jadi muncullah tokoh-tokoh seperti Manjusri salah satunya. Tapi quote-nya ternyata udah sering kita dengar. Dia yang memukul aku, dia yang menghina aku, dia yang menyakiti aku. Kalau orang masih berpikir seperti itu, dia tidak akan bahagia. Dan ada gitu tokohnya Manjusri. Jadi ketika kita bertemu dengan pedang itu, jangan takut ya Nevi ya, tetap harus semangat untuk minta disadarkan oleh suhunya. Jadi kalian tetap harus mengundang suhu yang pakai tongkat Manjusri itu. Tujuannya apa? Bisa dualismenya itu terambil. Jadi kalau kita latihan meditasi Zen, mudah-mudahan dapat wisdom-nya. Kalau nggak dapat, ya dapat kebodohan batinnya. Dapat kebodohan batinnya kayak gimana contohnya nih? Yang saya pernah dengar laporan dari para umat tuh. "Aduh, suhu, saya nggak mau meditasi lagi deh." "Kenapa, Pak?" "Dipukul melulu sama suhunya. Suhunya sentimen sama saya." Nah, ini nggak dapat wisdom-nya. Yang dia dapetin suhunya marah-marah melulu, mukul-mukul gua. Sentimen kali sama gue ya. Itu dia nggak dapat, ketutup matanya. Padahal suhunya mukul di bagian sini doang, nggak sakit. Tuh, nggak sakit. Ini kencang begini nggak sakit. Tapi dia melihatnya pakai batin yang kalau pakai Mandarin terbalik, tientao, terbalik. Jadi yang dia lihat adalah suhu sentimen sama saya. Ini sama kasus tadi, anak muda yang mencari compassion-nya di luar rumah. Jadi ada bagusnya kita kenapa harus belajar yang cengfa, belajar dharma yang murni, yang benar. Arah tujuannya benar, foto punya pandangan benar. Karena begitu pandangan kita salah, pandangan kita melenceng, apapun yang kita lakukan semuanya jadi jauh banget miringnya. Jadi kalau kita pandangannya benar, lurus pandangannya benar, mudah-mudahan goal kita juga jadi benar. Nah, tokoh ketiga yang dihadirkan oleh Sakyamuni Buddha berkaitan dengan tekad aditana adalah tokoh Sitigarbha Bodhisattva. Biasanya ada di film Sun Gokong, orang-orang kenalnya ya, jadi biku, Tong Samcong. Sebetulnya berbeda, tokohnya nggak sama.
Kenapa harus diambilnya tokoh Sitigarbha Bodhisattva, bukan tokoh Bodhisattva yang lain? Karena beliau punya tekad, neraka belum kosong, saya nggak akan jadi Buddha. Dan karya dari Sakyamuni Buddha itu sampai hari ini masih ada. Nggak mungkin beliau hanya diam duduk cantik di atas alam mana, hanya melihat kita semua sedang bersusah hati melatih diri. Jadi tokoh-tokoh ini memang sengaja dihadirkan oleh Sakyamuni Buddha untuk mengajarkan kita bagaimana cara melatih diri lewat kalau Sitigarbha Bodhisattva atau Ticang Wangpusa lewat tekad agung. Nah, kenapa harus diambilnya adalah Ticang Wangpusa? Ti itu tanah, Sang itu tersembunyi, Wang itu raja. Pusa itu bodhisattva. Jadi bodhisattva yang tersembunyi di dalam tanah. Isinya apa sih? Neraka, makhluk-makhluk di alam neraka. Dan sudah dibilang bahwa makhluk yang paling sulit keluar dari penderitaan adalah alam neraka. Jadi tekadnya dari Sitigarbha Bodhisattva adalah neraka belum kosong, saya belum jadi Buddha. Ini bicara tentang tekad. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam hal melatih diri, idealnya ya, saya akan terus bermeditasi sampai bantalnya hancur. Nggak akan jadi Buddha kalau nggak kalau nggak akan jadi Buddha kalau bukan, maksudnya kalau saya tidak akan bangun dari tempat duduk saya kalau nggak jadi Buddha. Atau yang lain lagi, saya nggak akan, kalau di Tiongkok ya, kalau orang mau jadi biku itu harus berlutut di depan suhunya atau di depan altar, kemudian memohon untuk jadi seorang biku. Kalau dia memohon sehari, belum dikabulkan, dia terus berlutut sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari, terus sampai 10 hari, sampai berbulan-bulan. Itu dari kisah Bodhidharma. Kalau sekarang jadi biku itu gampang. Datang aja ke wihara, langsung, "Hai suhu, saya mau jadi biku, boleh nggak?" Kagak ada pakai jubah-jubah seperti itu, terus suhunya langsung, terus dipikir-pikir lagi, zaman sekarang 2021 orang jadi biku susahnya luar biasa. Ini ada orang tiba-tiba datang ke wihara menjadi biku. Ya udah terima dulu. Ya udah. Kapan kamu bisa jadi biku? Sekarang jadi biku ya, tinggal di wihara. Ya udah deh, boleh deh, saya udah bawa baju. Nah, sekarang udah dibikin praktisnya sampai kayak begitu parahnya. Parahnya. Tapi nanti tetap ada upacara yang harus bersusah-susah juga. Tapi pada konsepnya adalah sekarang orang itu gampang banget. Apalagi sekarang banyak sekolah-sekolah internasional ya. Ada Buddhisnya. Ketemu suhu-suhunya udah nggak suhu, nama budaya lagi. Sekarang, "Hai suhu, how are you? How are you?" Suhunya langsung kaget. Jawab Amitofo nanti aneh sendiri, nggak jawab Amitofo jadinya gimana nih agama Buddha, galau. Awal-awal saya galau, sekarang saya ngomong, "Hai." Nanti kalau ngomongnya bilang, "Hus, nggak boleh gitu sama suhunya, ayo Anjali." Begitu dia Anjali, mukanya langsung nyebrut, suhu namo budaya. Kok jadi beda ya? Begitu ngomong namo budaya, nggak ada happiness-nya, berarti dia nggak ada pahala kebajikan. Cetananya unhappy. Tapi kalau ngomong, "Hai suhu," dia cetananya bahagia, karena ketemu anggota sangga. Nah, ini juga kegalauan tersendiri di abad 21 ini. Susah jadi manusia. Pada akhirnya, tadi, bahwa untuk menjadi makhluk di alam neraka itu jauh lebih gampang daripada menjadi seorang manusia. Jadi ketika Sakyamuni Buddha membangkitkan tokoh dari Sitigarbha Bodhisattva dalam hal tekad, ini yang harus menjadi patokan kita, membangkitkan tekad agung. Bahwa saya harus misalkan nih, contoh nih, Pak Sarwan, satu hari pergi ke India, entah tahun yang kapan, kemudian bertekad, sepulangnya dari India, saya akan pergi lagi ke India, dan pergi lagi ke India sampai 3 kali. Setelah 3 kali, saya akan membabarkan tentang, ini termasuk tekad juga ya, saya akan mengajarkan kepada orang-orang atau akan mempromosikan tanah suci para Buddha kepada setiap orang yang saya jumpai, agar orang-orang tahu betapa berharganya, betapa indahnya seorang Buddha telah lahir di India, dan betapa energinya kuat, atau mungkin betapa terharunya kalau kita bisa lahir, atau bisa bersama, atau bisa pergi mengunjungi situs-situs sejarah kelahiran para Buddha. Itu kan termasuk tekad juga. Jadi begitu Pasarwan 1, 2, 3 udah pergi 3 tahun berturut-turut, atau dalam 10 tahun pergi 3 kali, di tahun ke-11 dia promosi kemana-mana tuh mengenai kelahiran dari Buddha Sakyamuni. Itu luar biasa pahala yang besar, karena orang-orang begitu sampai ke India akan keluar air mata kan, terharu, sedih, menangis. Di situ aja termasuk bantuan untuk membabarkan ajaran Buddha. Karena ketika kita bercerita Dharma dengan online, tapi di Bogor, di Jakarta, atau di pinggir pantai, atau di gunung yang manapun, berbeda ketika Anda, walaupun nggak kenal Dharma, pergi langsung ke India. Langsung tahu, ini tempat kremasinya jasad dari Sakyamuni Buddha. Air mata itu bisa ngalir sendiri. Ini tempat kelahiran Buddha, ini kakinya ada di sini. Air mata langsung ngalir sendiri, getarannya kuat banget. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari aditana, bagian dari tekad untuk membabarkan Dharma. Kalau nggak bisa lewat ceramah, berarti mengajak orang-orang untuk pergi ke India, ziarah ke tempat para Buddha dilahirkan. Ini termasuk tekad. Nah, tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh Sakyamuni Buddha adalah tokoh-tokoh yang antara ada dan tiada. Kenapa ada dan tiada? Karena dibilang ada, tokohnya memang ada, patungnya memang ada, memang dibikin oleh manusia. Apakah bentuknya seperti itu? Entah. Karena memang itu khasnya Tiongkok, bentuknya bulat-bulat. Tapi di negara-negara lain, bentuknya mungkin laki-laki atau jenis kelaminnya berbeda. Tapi ketika kita belajar tentang Dharma yang benar-benar Dharma dari Sakyamuni Buddha, tokoh ini bisa dibilang nggak ada. Tapi kita balik lagi ke esensi, inti esensinya. Bahwa compassion adalah Sakyamuni Buddha. Wisdom adalah Sakyamuni Buddha. Yang punya tekad agung juga Sakyamuni Buddha. Bahkan dari tekadnya aja beliau sudah kelihatan. Begitu ada di Sungai Neranjara, beliau lemparkan patahnya ke langit, kemudian bilang, kalau patah ini bisa melawan arus air, maka saya akan jadi Buddha. Dilempar ke langit, ternyata turun di Sungai Neranjara, balik arah. Dan akhirnya beliau bilang, saya tetap meditasi lah sampai jadi Buddha. Itu kan termasuk tekad semuanya. Jadi begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh seorang bodhisattva untuk menjadi Buddha dalam hal
kaitannya dengan tekad. Termasuk bermeditasi 6 tahun di hutan Uruwela. Itu nggak gampang ya. Bagaimana menyiksa diri, itu kan susah banget. Kemudian juga bertekad untuk tidak keluar dari istana. Musim dingin, musim panas, sementara dayang-dayang banyak banget, tapi tetap beliau tekadnya untuk meninggalkan istana, mencari obat bagi kematian dan kelahiran itu kuat banget dan keluar benar-benar. Ini tekad-tekad yang memang dimunculkan. Tapi kalau dibaca oleh manusia biasa, sulit didapat itunya, pembelajaran insight-nya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa itu kan bodhisatwa, latihannya udah berkalpa-kalpa. Itu kan pangeran, memang orang kaya. Kemudian kita tuh siapa? Kita kan cuma orang biasa. Terus dia kan juga banyak banyak pelindungnya, banyak para dewa yang jaganya. Jadi benar-benar kalau memang contohnya cuma diambil dari riwayat hidup Sakyamuni Buddha, kemungkinan kita denial-nya banyak, penolakannya banyak. Tapi ketika diambil tokoh-tokoh bodhisatwa-bodhisatwa ini, mudah-mudahan tekad kita lebih berkembang, kemudian tekad kita lebih terlatih, kemudian bisa lebih terrealisasi sampai akhirnya ada goal-nya, ada tujuannya. Tadi ya. Jadi tekad yang tokoh yang ketiga dimunculkan adalah Siddhigarba Bodhisattva karena memang makhluk yang paling sulit keluar adalah alam neraka. Jadi dengan mengucapkan tekad agung bahwa neraka belum kosong, saya belum jadi Buddha, itu sama dengan menggambarkan bahwa saya berkarya terus untuk umat manusia. Bahkan bukan cuma untuk umat manusia, untuk semua makhluk, dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Nah, tokoh keempat yang dimunculkan oleh Sakyamuni Buddha adalah tokoh Samantabhadra Bodhisattva. Duduknya di Gajah Putih, kemudian beliau ini punya 10 tekad yang terkenal. Salah satunya adalah pelimpahan jasa. Ini juga kita sudah lakukan. Banyak tekad Samantabhadra, ada 10. Salah satunya pelimpahan jasa. Yang kedua adalah, yang pertama adalah menghormati semua Buddha. Yang kedua, memuji para Buddha. Yang ketiga adalah berdana. Yang keempat, bertobat. Yang kelima, bergembira atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keenam, memutarkan roda dharma. Yang ketujuh, meminta Buddha tinggal di dunia. Yang kedelapan, mempelajari dharma. Yang kesembilan, menyeberangkan semua makhluk. Yang kesepuluh, pelimpahan jasa. Ini semua sudah kita lakukan. Jadi itu ajaran dari Buddha, dan Buddha pun melakukannya juga. Tapi kalau kita baca cuma Buddha doang, tadi baik lagi, kita manusia biasa yang penuh kekotoran batin, jadi yang kita lihat hanya dia Buddha, kita manusia biasa, nggak sanggup. Jangankan bilang Buddha ya, saya ngomong sama orang aja nanti orang jawabannya begini, itu kan suhu, saya kan bukan begitu, bukan biku, saya orang biasa. Apalagi kalau dikaitkan dengan Buddha, terlalu jauh. Jadi pikiran manusia itu memang selalu berpatokan pada diri sendiri, nggak bisa melihat keluar. Jadi idealnya memang melihat ke dalam dan melihat keluar, tapi bukan pakai kacamata sendiri, benar-benar pakai kacamata yang universal. Jadi 4 tokoh ini betul-betul dibangkitkan oleh Sakyamuni Buddha dengan tujuan supaya kita masing-masing bisa melatih diri dengan sesempurna mungkin di kelahiran sekarang, kelahiran berikutnya, dan kelahiran berikutnya. Nah, 4 tokoh ini berkecenderungan baik lagi pada orangnya masing-masing. Bagi yang berkecenderungan pada compassion, bisa mengambil tokoh Avalokiteswara atau Buddhanya sendiri. Bagi orang-orang yang berkecenderungan pada wisdom, pada kebijaksanaan, berarti mau belajar dharma, mau melatih kebijaksanaan ya, wisdom ya, itu bisa mengambil tokoh Manjusri atau kepada Buddhanya sendiri, Sakyamuni Buddha sendiri. Kalau kita merasa bahwa tekad saya cukup kuat, cukup besar, kita boleh ngambil tokoh Siddhigarba Bodhisattva atau balik lagi kepada Buddha Sakyamuni sendiri, atau kita berkecenderungannya pada praktis. Jadi Samantabhadra ini terkenal sebagai pelatihan diri, praktisi. Kalau kita memang sukanya berlatih, nggak banyak ngomong, nggak banyak teori, pokoknya latihan. Nah, kita boleh mengambil tokoh Samantabhadra atau baik lagi kepada Buddha Sakyamuni. Jadi bisa dibilang dari tekad, compassion, wisdom dengan pelatihan ini, itu semuanya dimiliki oleh Sakyamuni Buddha. Jadi kalau dibilang bangga nggak sih jadi umat Buddha? Kalau saya sih harus menjawab sangat bangga. Jadi Anda di sini yang hadir pagi ini harusnya juga bangga dengan Buddha Sakyamuni, karena memang apa juga ada gitu, kayak kantong Doraemon. Semua tersedia. Cuman kita nggak bisa aplikasi atau mungkin kita nggak tahu gimana cara pakai skill-nya ini. Dan skill-nya ini kita udah punya juga. Bukan berarti Buddha ngasih ke kita compassion ya, enggak. Buddha ngasih kita wisdom, enggak juga. Buddha ngasih tekad juga, enggak juga. Buddha suruh kita latihan, enggak juga. Kita semua udah ada, modalnya udah ada. Tapi awan-awannya kita tuh ketebelan, jadi gelap, nggak kelihatan. Jadi kita tuh selalu merasa nggak punya, miskin, nggak bisa, nggak mampu, nggak semuanya negatif. Padahal compassion kita punya. Kapan munculnya compassion kita? Kalau kita ketemu orang susah tadi tuh, tapi kita selalu keluar kata-katanya kasihan. Padahal coba mindset-nya diganti, bukan kasihan tuh karena compassion. Terus kapan wisdom-nya keluar? Kalau udah debat sama mama, terus kita merasa benar, padahal mama yang salah, itu wisdom-nya pasti keluar. Tapi tekadnya keluar, kapan tekadnya keluar? Kalau kita dapat nilainya udah jelek, mau jadi menang, atau misalkan lagi sakit pengen sembuh, itu juga tekadnya juga keluar. Kapan kita latihan lagi? Latihannya ya latihan naik sepeda, sekarang lagi musim orang naik sepeda juga latihan juga. Jadi semuanya udah ada dalam diri kita, cuman tergantung kita mau pakai atau enggak modalnya ini. Intinya seperti itu. Jadi inti judul ceramah hari ini adalah apa ya kesimpulannya? Mungkin 4 semangat atau 4 sifat yang bisa kita teladani dari Sakyamuni Buddha berdasarkan dari tokoh-tokoh yang
ditonjolkan ya, dimunculkan oleh Sakyamuni Buddha. Nah, disingkatkan lagi oleh Pak Sarwan nanti ya. Terima kasih Pak. Ya, kesimpulan saya jadi seperti itu, kita belajar dari 4 tokoh ini. Tapi kalau menjadikan satu, 4 tokoh ini adalah Sakyamuni Buddha. Tapi kalau mau dijadikan satu lagi, tokoh ini adalah aku sendiri. Jadi kita semua adalah tokoh ini. Sekarang kita bagaimana menggunakan tools ini supaya kita hidupnya bisa optimal di kelahiran sekarang. Kemudian setelah optimal, kita live in peace, nanti bisa juga die in peace atau rest in peace juga. Tujuannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan 4 karakter ini yang ditonjolkan oleh Sakyamuni Buddha, kalau kita bisa latih, ya kita hidupnya akan lebih punya makna. Kita akan lebih bermanfaat juga untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk diri sendiri. Selain itu juga kita akan lebih mencintai diri sendiri dan juga lebih mencintai orang lain. Karena kita tahu tiap orang punya tools ini dan tiap orang bisa memanfaatkan tools ini. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan antara aku dan kamu. Aku dan kamu adalah sama-sama dentau. Aku dan kamu adalah satu, sama, nggak ada bedanya. Cuman bedanya ya tadi, awan-awannya kita tebal, situ lebih ringan. Saya ringan, situ lebih tebal. Kadang-kadang gitu doang. Kan biku-biku, suhu-suhu juga masih boleh marah-marah kan. Bedanya di situ doang. Bedanya di mana sih? Kalau awannya tebal sama tipis itu, bedanya kalau suhu-suhu marah sejam 2 jam, udah kabutnya udah cair lagi. Nah, kalau suami istri marah, berantemnya setahun 2 tahun sampai jadi cerai, awannya ketebelan. Bedanya di situ doang. Tapi kalau dia mau lebih bersemangat lagi, ngegali awan-awannya, bertahan aja diam. Kan badai pasti berlalu kan? All is well, badai pasti berlalu. Tahan aja. Sama kayak zaman dulu naik ke puncak, naik mobil, awan kabutnya tebal banget. Ya udah jangan ngegas, rem aja, berhenti pinggir jalan, diam, tungguin. Kalau nggak tidur di puncak. Nanti jam 3 pagi juga kabutnya turun. Jadi saat kita mengalami kabut-kabut yang tebal itu, do nothing gitu. Jangan action apa-apa, tungguin aja. Nanti juga cair sendiri. Begitu cair, semua akan kita lihat dengan jelas. Batin saat kotor juga sama seperti itu. Jangan kita cari gara-gara berusaha untuk mengobok-ngobok batin kita. Lagi kotor batinnya, diam aja hening. Diam aja, lihat aja, saksikan aja. Bagaimana dia naik turun, up down. Nanti lama-lama ada masanya juga dia hilang, dia kemudian clear lagi. Oh, ternyata batin hanya begitu aja. Sombong langsung keluar. Ternyata anicca itu ada. Dalam batin kita semuanya konsep anicca, anatta, duka, itu ada semua. Jadi ketika kita bisa melihat ke dalam diri sendiri, itu sama dengan kita melihat isi dari alam semesta. Ketika kita mempelajari karakter dari diri sendiri, karakter batin sendiri, berarti kita juga mempelajari karakter dari alam semesta. Jadi nggak usah mencari-cari ke gunung, mencari-cari guru sampai ke puncak Himalaya, cukup lihat batin sendiri. Nanti ketemu jawabannya semua, aku dan kamu adalah satu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Suhu, kita kalau misalkan lagi berbicara sama orang lain, kita lagi ngobrol-ngobrol, pasti nggak jauh dari kegiatan-kegiatan kita saat ini, pekerjaan, ataupun kita ngobrol tentang orang lain yang belum lama kita ketemuin. Dan biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol itu bukan hanya hal positif, tapi juga keburukan-keburukan dari orang-orang lain tersebut. Misalkan ngomongin orang itu pelit lah, orang itu jahat atau semacamnya, dan kita akhirnya memupuk rasa kebencian atau tidak suka kepada orang tersebut. Dan seringkali juga kita ngomong itu bukan hanya sekali kepada satu orang, tetapi ke banyak orang lain lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari untuk tidak berbicara seperti itu, karena semakin kita sering berbicara seperti itu, semakin kita tidak suka dengan orang tersebut. Iya. Seru ya. Kalau udah ngomong itu kan kayaknya waktu juga cepat berlalu ya, 4-5 jam. Iya. Tapi kalau misalkan solusinya apa, baik lagi ke yang 4 tadi itu yang saya sebut. Compassion, wisdom, tekad, sama praktis itu harus ada. Pada saat kita bicara dengan orang lain seputar, awalnya positif lah, misalkan, kemana aja lu nggak pernah kelihatan? Gue lagi sibuk di toko nih, ngapain aja lu di toko? Gue cari uang nih buat anak istri gue, buat mama papa gue, positif kan ya. Terus misalkan ngomong lagi, lanjutin lagi, ke keluarga lu gimana? Nah mulai keluar nih, gue mah nggak tahu udah punya adik kayak begini, punya koko kayak gini, cici kayak gini, segala macam, udah mulai timbul sedih kan. Digali lagi, kemarahan, kebencian. Nah, kenapa bisa muncul akar-akar bibit kerikil-kerikil batu-batu kayak begitu? Karena compassion-nya kita kurang. Kalau kita bisa melatih compassion tadi ya, melatih maiti karuna. Latihan maiti karuna kan pakai mendengarkan dan pakai melihat. Jadi tiap hari dilatih. Kenapa sih mama gue kayak begini? Kenapa papa gue kayak begini? Kok kakak saya, adik saya pada begini? Terus kita tuker. Kalau gue jadi dia jadi gue. Kalau saya jadi mama, kalau mama jadi saya gitu nggak? Terus kenapa dasarnya bisa begini? Terus kita sering dengerin suara hati kita. Terus kita melihat juga, lama-lama kita akan timbul empati. Pada saat timbul empati, kita nggak mungkin lagi ngomongin dia yang jelek-jelek. Kita akan rasanya, ya udahlah emang adik gue kayak begitu. Karena dia kecerdasannya kurang, baru 80 misalkan standar doang, sedangkan saya kan 200 misalkan gitu. Jadi gapnya ini bikin saya jadinya sebel sama dia. Dengan memahami seperti itu, latihan seperti itu, kita mudah-mudahan nggak terlalu banyak ngomongin orang. Jadi yang pertama solusinya adalah kita bangkitkan latihan compassion dulu, maiti karuna. Kemudian setelah kita latihan maiti karuna, kita latihan wisdom, kebijaksanaan. Latihan kebijaksanaan ini nggak boleh lari daripada sila sama dipanya. Jadi kalau emang mau bagus wisdomnya, silanya harus diambil. Jangan cuma dibaca-baca doang, bante, tapi mulut doang. Jadi sila keempat, itu benar-benar dijalanin. Sila, baru bisa samadhi, baru muncul panya, prasnya. Lalu kemudian tekad. Tiap kali diajak ngobrol sama siapapun juga, begitu saat mulai start ngomongin orang, langsung di-cut. Nggak boleh ngomongin orang. Langsung pasang antena, pasang radarnya. Nggak boleh ngomongin. Begitu muncul pikiran mau ngomongin orang, baru sampai pikiran, masih oke kan, baru pikiran, masih ada kesadaran, potong, berhenti, stop. Itu namanya wandering minds. Itu namanya monkey mind, pikiran monyet. Stop adalah stop. Jadi tekad itu harus kuat, stop. Lalu kemudian kita latihan.
Latihannya apa tadi? Begitu ada waktu untuk istirahat, kita latihan meditasi. Begitu ada waktu untuk melatih diri ke wihara, kita ikutan latihan atas sila misalkan. Begitu ada waktu untuk baca buku, kita juga baca buku. Begitu ada latihan untuk mendengarkan dharma, kita juga latihan untuk mendengarkan dharma. Dengan demikian, kesempatan kita untuk ngomongin orang yang jelek-jelek berkurang. Lalu rumus yang lain lagi adalah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bukan kalena mitra. Jadi bergaul dengan orang-orang yang kita anggap bijaksana atau yang memang bisa membangkitkan kita menuju pada jalan pencerahan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa kita pada jalan kemunduran. Nah, orang-orang yang membawa kita pada jalan kemunduran itu banyak banget, bergelimpangan di mana-mana. Bahkan nyamuk aja bisa bikin kita jadi tersesat. Jadi pengen membunuh nyamuk. Nyamuk, kecoa, apalagi lalat, itu semua bikin kita terjerumus semua tuh kalau diikutin tuh. Apalagi manusia gitu, godaannya banyak. Jadi kalau emang kita nggak mau terjerumus dalam hal seperti itu, kita mesti punya komitmen sama diri sendiri. Saya hanya bertemu dengan orang untuk keperluan bla 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 bla. A, ke pasar, B, beli barang, C, makan. Itu pun nggak boleh lewat dari topik ini. Kalau udah keluar jalur, udah nggak mau dengar. Atau cuma tahu, ya udah kita ngomong, Pak, maaf saya nggak bisa jawab pertanyaan Bapak, atau saya nggak mau dengar apa yang Bapak sampaikan. Jadi kita harus tegas juga. Karena kita kebanyakan juga udah tahu itu salah, tapi kita nggak enak sama orang itu, kita dengerin terus. Kita lama-lama ngumpulin sampah. Bayangin sehari kita ngomongin orang. Kita nggak ngomongin orang, tapi kita dengerin orang ngomongin orang. Udah gitu ngomonginnya pakai batin yang kebencian, penuh dengan kebodohan batin. Jadi ngomonginnya bukan cuma kesel biasa doang. Ngomonginnya pakai energi kebodohan batin dan pakai kemarahan dan wah levelnya level dewa. Terus kita cuma nampung doang. Lama-lama sumpah kuping. Terus penuh semua di batin kita nih. Udah sumpah asal lihat dia kita kabur tuh menghindar. Wah si Winnie datang kabur dah. Wah si Stephen datang kabur dah. Pura-pura masuk WC. Kemana lu? Gua ke WC dulu ya. Diam di WC setengah jam. Padahal cuma main air doang. Cipuk nunggu si ini keluar. Jadi kita kadang-kadang jenuh juga dengan orang-orang yang suka berpikir negatif karena itu semuanya adalah sampah. Jadi kita yang harus benar-benar tegas, kosongkan. Kalau mau makan kosongkan mangkokmu gitu kan. Kalau mau minum kosongkan cangkirmu. Jadi kalau emang batin kita mau bersih, jangan isi dengan sampah-sampah itu. Jadi antisipasinya ya gampang, harus tegas. Tegas. Kemudian ya jalankan tadi ajaran-ajaran Buddha itu, terus jangan pakai nggak enak, apalagi orang Indonesia banyak nggak enaknya. Saya mah sekarang enak-enak aja kalau saya bilang. Karena kalau nggak enak yang rugi diri sendiri. Jadi daripada menghindar-menghindar, ada Stephen kabur aku WC. Ntar ada dia ngomongin orang lagi, ada ngomongin orang lagi. Langsung terang-terangan, "Hey Suhu, apa kabar?" "Oh, ya baik." "Su, kita ngobrol yuk." "Yuk, ngobrol apa Stephen?" "Ini Su, saya punya masalah, papa mama saya bla bla bla." "Stephen, maaf deh, saya nggak bisa dengar lagi ya. Kamu udah setahun ini ngomongin papa mama pagi siang malam hampir 10 jam. Lebih baik kamu perbaiki diri aja." Nah, sekarang balik nih, saya ceramin Stephen. Kamu kayak gitu. Jadi tegas aja langsung. Kamu terima, kamu dengerin, kamu berubah. Kamu nggak terima, kamu cari orang lain lagi, berarti kita nggak berjodoh. Langsung begitu tegas. Jadi jangan biarkan perasaan nggak enak menyelimuti kita. Nanti setahun cuma ngomongin Stephen, ngomongin keluarganya doang, tapi nggak ada solusi. What for juga, habisin waktu. Kasihan kita juga, kasihan saya juga, ya kasihan Stephen juga. Padahal mungkin kalau kita nggak ngobrol 10 jam itu dengan topik yang sama, Stephen kalau udah berubah, Stephen-nya bisa nolongin 500 orang, saya juga mungkin bisa nolongin 500 orang. 1000 orang ketolong. Tapi gara-gara urusan yang nggak enak tadi, akhirnya 1000 orang mandek jalannya. Jadi ya kita harus tegas, terus pakai dasar compassion, wisdom, tekad juga, dengan praktis juga. Itu ininya. Semoga bisa menjawab, Stephen. Ya, terima kasih Suhu. Ini kalau boleh dilanjutin lagi nih. Boleh. Itu kan dari sisi kita sendiri ya anggapannya ya. Kita men-stop percakapan tersebut. Tapi bagaimana supaya mereka menghindari ngomongin hal tersebut lagi pada orang lain. Pasti kan kayak, sama Suhu nggak mau dengerin cerita saya cerita sama orang lain lah. Misalnya seperti itu. Ya berarti itu resiko orang itu kan ya. Kalau saya sih begitu. Banyak yang begitu, asal lihat Suhu, nggak berani yang Suhunya nggak usah diajak gosip gitu kan. Dia cari orang lain lagi. Nanti paling kalau saya perhatiin. Si ini kemana jalan ini? Intipin aja kayak positif. Kok sama si Stephen lagi nih? Udah nih, besok Pin, kemarin aku lihat kamu ngobrol sama si Stephen ya. Iya Suhu, kan si ini suka gitu kan. Iya Suhu gitu kan. Stephen ngomongin keluarganya lagi. Iya Suhu. Terus lu ngomong apa tuh? Ada solusi nggak? Lu perhatiin aja dalam seminggu ini, kalau Stephen nggak ada solusinya, nah lu boleh tuh kasih terus-terusnya. Paling begitu pantaunya si Winnie. Tapi kalau nggak gitu kenal sama Winnie ya nggak bisa pantau. Berarti ya biarin aja dia mengalir apa adanya. Kalau emang saya masih ada hati sama Stephen, berarti saya akan doakan Stephen bahwa dalam doa saya rangkul dalam doa. Semoga Stephen menemukan solusi, menemukan jalan keluar, menemukan orang yang tepat untuk dijadikan teman curhat dan menemukan kebahagiaan Stephen. Paling begitu solusinya. Oke. Ya, terima kasih Suhu. Ini juga ada pertanyaan masuk lagi nih dari Instagram kita ya. Dari Idris Kusuma. Suhu mau tanya bagaimana kita bisa tahu mengikuti 4 tokoh tadi. Lihat ke dalam diri sendiri aja kecenderungannya apa. Karena kan tiap orang yang tahu, misalnya saya nggak bisa memastikan juga, misalkan Stephen kamu orangnya bla bla bla. Kalau ini orangnya begini, pasaran begini. Itu kan kata saya, karena kacamata saya. Kenyataannya kan saya orangnya nggak penuh cinta kasih, kenapa harus latihan cinta kasih? Jadi Anda langsung aja, tokoh yang dijadikan panutan untuk compassion adalah Avalokiteswara. Cocok nggak dengan tokoh Avalokiteswara? Baca riwayat Avalokiteswara, tekad-tekadnya apa aja, karyanya apa aja, kemudian hasilnya apa aja. Terus kaitkan dengan diri sendiri. Cocok nggak saya sama Avalokiteswara? Nggak cocok tuh, walaupun saya perempuan, kayaknya gue nggak kayak gitu-gitu banget. Ganti tokohnya, Manjusri, bawa pedang kemana-mana, pernah juga jadi seorang ini. Riwayatnya semua dibaca, digali, dieksplor, diteliti. Cocok nggak semangatnya sama saya tentang wisdom? Terutama tentang Prasnya Paramita, konsepnya itu. Wah, kayaknya terlalu dalam, nggak sanggup juga. Kalau nggak sanggup lagi, jalan lagi satu lagi. Siddhigarba Bodhisatwa tentang tekadnya. Beliau bertekad, neraka belum kosong, belum jadi Buddha. Sanggup nggak punya tekad kayak gitu, kayak Siddhigarba Bodhisatwa? Aduh, jadi manusia aja masih ragu-ragu nih, apalagi ke neraka turun-turun. Kayaknya nggak sanggup deh.
lewat lagi, masuk ke Samantabhadra. Samantabhadra, baca lagi tokoh-tokohnya dengan 10 tekadnya. Tapi suka dilakuin juga ya, kayak pelimpahan jasa, belajar pintu dharma, kemudian juga meminta perputaran roda dharma. Dari 10 tekad Samantabhadra, 2 nyantol. Ya boleh dah dengan Samantabhadra, jalanin tuh, ikutin. Begitu 2 nyantol, diikutin, 10 tahun kemudian nggak cocok, ya tinggalin aja, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kenapa? Ada guru besarnya, Sakyamuni Buddha, kenapa harus dilupakan Sakyamuni Buddha? Jadi patokannya kemana? Berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, berlindung kepada Sangha. Dan Buddha punya 4 sifat ini. Jadi kalau kita nggak mau pilah-pilah 4-4-nya, ya udah ke Sakyamuni Buddha. Tapi kalau kita memang ada kecenderungan, kan ada orang kecenderungannya kayak gitu ya, benar-benar kayak Kuan Im gitu kan, kemana-mana kayak jadi kayak Sinterklas gitu, jadi kayak apa, penolong gitu, helper banget. Kalau kayak saya bukan helper ya gimana, ada batasnya gitu. Nolong ke 10 kali dimintain tolong saya marah. Kok gue lagi sih, emang gak ada orang lain lagi? Nah kan udah beda. Berarti kan compassion saya ada batasnya. Tapi ada kecenderungan orang yang dimintain oleh orang lain nggak ada habisnya. Dimintain uang sama orang lain juga nggak ada habisnya. Ditipu juga nggak ada habisnya, tetap aja nolongin. Sampai teman-temannya bilang, kamu bego apa bego atau bodoh gitu kan. Dia bilang, enggak semuanya, gue sayang sama orang-orang. Kasihan sih dasarnya dia, tapi sebenarnya compassionnya gede. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, jalanin aja silakan. Nah, kalau kayak saya tipenya nih, nolong orang, ayo nolong. Begitu sesi kelima, sesi keenam, kok gue lagi, emang gak ada orang lain lagi. Nah, itu berarti jangan ke compassion itu. Atau memang saya kurang compassionnya, bisa juga latihan compassion. Jadi kecenderungan ini ada 2 macam. Bisa karena memang keberatan, compassionnya kebanyakan, jadi kita latihannya ikut dengan Kuan Im Pusat. Satu lagi, kita benar-benar merasa nggak punya compassion, jadi kita mengidolakan Kuan Im Pusat ini biar kita punya compassion. Itu bisa juga. Nah, dari lama juga kan sering bilang bahwa agamaku adalah my religion is compassion. Itu juga bisa dijadikan pegangan juga. Jadi compassion ini nggak harus tokoh-tokoh Avalokiteswara. Manjusri Bodhisattva juga punya compassion. Siti Garbha Bodhisattva, Titsangpa Wangkusa, walaupun kerjanya di neraka, itu pasti dasarnya compassion juga. Jadi nggak mungkin 4 bodhisattva ini yang punya compassion cuma Kuan Im Pusat, nggak mungkin. Semuanya pasti punya compassion, cuman dihadirkan tokoh-tokohnya. Nah, compassion itu lebih cenderungnya ke perempuan. Tapi kalau belajar Tibetan, Avalokiteswara ini bentuknya laki-laki. Jadi yang nanya tadi, ada yang nanya, silakan aja digali, dieksplor, dipelajari semangatnya apa, cocok yang mana. Kalau emang semua 4-4-nya nggak cocok, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena masih punya guru Buddha kita. Kalau sama Buddha juga nggak cocok, gimana? Datang aja ke VPDS, ngobrol-ngobrol sama Pak Sarwan, sama anak-anak di sini, siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa terbuka pikiran kita, kenapa bisa nggak cocok sama Sakyamuni Buddha. Tapi kalau sampai nggak cocok sama Sakyamuni Buddha, nggak apa-apa, mungkin ada Buddha-Buddha di masa lalu yang cocok, kan ada bukunya tuh RAPB ya, Riwayat Agung Para Buddha, semua tokoh-tokoh dari sama Buddha dimasukkan, mungkin ada yang nyantol juga. Kalau masih nggak ada yang nyantol juga, gimana Su? Nggak apa-apa juga, ada banyak Buddha juga, Buddha Amitabha juga masih ada, Buddha Baisaja Guru juga ada. Kalau masih nggak nyantol juga, nggak apa-apa. Yang penting sila sama ripanya dijalanin aja. Nanti lama-lama ketemu nyantolnya di mana, itu aja. Make it easy aja. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Suhu. Ini kita juga ada pertanyaan lagi yang masuk ya, yang selanjutnya. Oke, selamat pagi nama budaya Suhu. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua yang punya pemikiran jika kita berlutut di depan orang tua itu adalah mendoakan mereka supaya cepat meninggal? Gimana caranya supaya bisa merubah pengertian tersebut? Itu kan cara berlutut itu kan tradisi ya, tradisinya dari Konghucu juga. Tradisi orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Jadi Anda cari buku tentang Titsukui, nanti mungkin ketemu rumusan mengenai kenapa orang harus berlutut. Jadi Titsukui itu ngajarin banyak hal. Jadi kalau orang tua kita sampai menganggap bahwa berlutut di depan orang tua artinya mendoakan dia cepat meninggal, artinya orang tua kita kurang baca buku. Berarti Anda juga kurang baca buku. Berarti kita harus rajin baca buku, kemudian cari artikel-artikel, kalau nggak mau baca buku, artikel-artikel mengenai Titsukui tadi ya, sopan santun etika. Itu adalah tradisinya orang-orang Tionghoa semuanya. Mudah-mudahan dengan baca buku tersebut, udah ketemu, sharing dengan papa mama, bahwa kita adalah orang Chinese misalkan. Kalau tradisinya orang Jawa, nggak berlutut. Tradisinya orang Jawa misalkan sungkeman. Ya kalau sungkeman, ya sungkeman jangan jadi berlutut. Itu harus diikuti juga ya. Di mana kita, misalnya, kita itu dari suku apa, itu harus jelas. Jangan sampai kita, misalkan saya sukunya suku Chinese, Jawa, campur, ngikutin tradisinya orang Batak, ya nggak masuk gitu kan, jangan diikutin. Jadi, di mana kita ada budaya, darahnya budaya di situ, disitulah budaya itu kita junjung. Jadi ketika memang tradisi dalam budaya Anda, misalkan nggak ada tradisi berlutut, dari atas-atas yang nggak ada tradisi berlutut, walaupun baca Titsukui juga memang yang nggak ada budayanya berlutut, ya jangan diikutin sih, pakai budaya sendiri. Tapi kalau memang ada budaya berlutut dalam genetiknya kita, nah itu cari sejarahnya, kemudian nanti udah ketemu, kita sharing sama orang tua, bahwa berlutut itu bukan dilakukan saat meninggal, tapi saat masih hidup. Artinya adalah menghormati, memohon juga. Itu adalah hal yang baik dilakukan oleh seorang anak atau seorang junior terhadap seniornya dalam hal meminta sesuatu atau memohon sesuatu, berlutut kayak gitu. Jadi kalau emang nggak terbiasa dan setelah baca orang tua nggak ngerti, ya udah nggak usah berlutut. Mungkin orang tua tanya aja ke orang tua langsung, Pak, kalau papa, mama, kalau saya nggak berlutut, mama, papa mau dengan cara apa gitu. Nah kan konteks berlutut ini kan masing-masing. Orang pandangannya berbeda. Ada juga yang merasa bahwa kalau anak berlutut di depan orang tuanya, nanti orang tuanya jadi berat, nasibnya jadi berat, karmanya jadi berat. Ini juga harus dihargai. Jadi nggak boleh, walaupun kata budaya itu bagus, terus kita ikutin, belum tentu orang yang kita terapkan budaya tersebut senang hati. Bisa aja dia kesel ya.
Karena budaya berlutut itu biasanya kita berlutut terhadap orang-orang yang jauh lebih tinggi pangkatnya, jauh lebih tinggi kebajikannya, atau jauh lebih sempurna daripada kita. Karena kita memohon atau meminta sesuatu. Nah, pada saat dia merasa dia nggak punya apa-apa, dia kurang, terus kita berlutut, kayaknya jadi penghinaan, pelecehan, dan tidak menghargai. Itu juga harus kita pahami kondisi batinnya dia juga. Jadi ketika kita tahu bahwa berlutut adalah hal yang baik, budaya juga seperti itu, lalu setelah kita latih ternyata tidak cocok, dengan alasan tertentu, karena mendoakan orang meninggal, kita cari referensinya. Setelah ketemu referensinya, kita diskusi dengan orang tua ini. Dengan orang tua kita diskusi, setelah dia tetap nggak setuju dengan konsep itu, walaupun ada referensinya, alasan dia banyak pertimbangannya, karena mungkin fear of death, takut mati. Itu kan bisa aja takut kematian. Jadi kan apa juga dijadikan alasan. Itu harus kita hargai. Berarti jangan pakai budaya berlutut di depan orang tua kita. Kita pakai budaya yang lain. Misalkan pakai cium peluk, bisa. Pakai cipika-cipiki, bisa. Yang penting tujuan kita adalah menolong orang tua kita supaya keluar dari fear, ketakutannya terhadap kematian. Itu sangat membantu. Begitu fear of death-nya hilang, takut kematiannya hilang, sembuh, nanti berlutut udah oke lagi, nggak jadi masalah. Jadi jangan memaksakan kehendak kita, karena ini berkaitan dengan wisdom. Jadi kalau kita ngotot, ya berarti sama aja kita nggak punya wisdom, atau bukan nggak punya wisdomnya jadi nggak terlatih. Jadinya sayang kalau nggak terlatih. Padahal tujuan kita ada yang lebih tinggi lagi, membantu orang tua mengenal Buddha Dharma. Jangan gara-gara urusan berlutut, orang tua nggak mau kenal Buddha Dharma, sayang. Ada hal yang lebih besar lagi, udah pakai tradisi orang bule, cipika-cipiki. Kalau nggak, hi dad, hi mom, how are you, dah gitu aja. Itulah yang bisa saya jawab, mudah-mudahan membantu. Terima kasih Suhu. Ini ada pertanyaan lagi yang maksud kita masih ada waktu ya Suhu, boleh ya? Boleh. Oke, Omi Tohut, selamat pagi Suhu. Izin bertanya, apakah benar saya pernah baca kitab kebajikan alam surga dan alam asura itu sebelahan? Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya, ini saya nggak pernah baca juga sih ya. Kalau alam surganya pernah baca, alam asuranya pernah baca, tapi kalau dibilang bersebelahan saya nggak pernah baca. Tapi saya pernah diskusi dengan satu guru Tibetan, bahwa alam kehidupan itu sebetulnya hanya beda frekuensi doang. Makanya kenapa kalau kita sakit nih, kalau misalkan panas dari suhu tubuh 36 turun ke 35,8, tiba-tiba lihatnya jadi alam gentayangan, nanti turun lagi frekuensinya berapa. Jadi cuma main frekuensi doang, kayak gelombang radio, kayak gitu. Jadi alam-alam kehidupan katanya nggak jauh-jauh aja, di sekitar kita aja. Jadi kalau dibilang jawaban seperti ini, ya kemungkinan dari jawaban lama tadi agak koneksi ya, nyambung ya. Kemungkinan seperti itu. Oke, semoga terjawab bagi yang bertanya. Suhu, ini juga ada satu pertanyaan lagi. Sebentar. Oh ya, Suhu, bagaimana caranya supaya orang yang di rumah itu bisa mengikuti kebaktian kita seperti saat ini? Karena kalau misalkan contoh Nevi misalkan ya, itu mendengarkan kebaktian, tapi keluarganya yang lain fokus dengan hal-hal yang lainnya, susah diajak misalkan seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya bisa ikuti kebaktian ini bersama semuanya? Saya sekarang udah mulai berubah dalam artian apa ya? Terserah deh lo orang mau gimana terserah. Kenapa sih bisa berubah pandangan begitu ya? Jadi awal-awal COVID ini kan banyak kelas-kelas Zoom ya. Saya juga ikut kelas Zoom beberapa guru lah. Lalu ada beberapa syarat juga kayak harus pakai baju rapi, harus depan altar. Kalau nggak pakai baju rapi, nggak depan altar, nggak buka kamera, berarti nggak menghormati Dharma. Sementara kalau hari-hari sebelum COVID ini banyak di jalanan untuk dengerin ceramah Dharma agak sulit. Tapi begitu ada COVID ini, positifnya buat saya bisa nongkrong depan laptop dengerin ceramah orang gitu kan. Tapi pada saat ada rule seperti itu, saya udah mulai nggak nyaman. Susah bener ya mau belajar Dharma. Itu pikiran saya muncul. Mungkin yang hadir di acara hari ini juga ada yang pikiran sama kayak saya gitu. Susah bener ya mau belajar Dharma ya. Udah gua nggak ada waktu lagi. Sekarang ada kesempatan untuk belajar Dharma, harus buka kamera. Udah gitu gua suhu lagi gitu kan. Terus kalau misalkan gua suhu, emang kenapa kalau suhu? Pernah sekali waktu buka kamera, kan sana kan gurunya lagi ngomong. Sini ada suhunya kelihatan di kamera, kan suka ada orang-orang kepo kan. Begitu lihat ada suhu, dia langsung laporan ke sono. Terus tahu-tahu dia ngomong, suhu, Amitabha. Kan nggak lucu gitu ya. Fokusnya ke sono. Saya sebagai listener, saya bukan orang yang jadi fokus. Saya mau jadi orang biasa aja. Itu susah banget. Jadi orang biasa itu susah banget. Jadi saya lebih cenderungnya untuk off kamera. Nah akhirnya saya nekat tetap off kamera, dan mereka panitia suka suruh saya nyala-nyalain kamera. Akhirnya saya komplain sama satu anak. Dulu anak udah suka juga, sekarang udah di Medan. Saya bilang, gue mau dengerin ceramah, tapi nggak mau buka kamera. Dan saya terganggu dengan dulu seperti itu. Tapi kalau saya nggak dengerin ceramah, saya pikir momennya sayang banget. Dan saya tetap fokus, saya bilang, tetap walaupun off kamera, tetap saya hormati gurunya. Terus anak ini bilang, nggak apa-apa Suhu, dengerin aja, abaikan aja itu rules-rules seperti itu. Yang penting sudah dengerin ceramah. Terus saya bilang, kalau kamu tetap bikin rules seperti itu, masukkan aja dari saya. Nanti yang dengerin ceramah semakin lama semakin berkurang. Karena banyak orang juga mungkin malu juga. Kedua juga mungkin ada yang berpikiran seperti saya, pengen jadi orang biasa banget gitu kan. Yang dimana orang itu menghargai saya apa adanya tanpa ada lihat, ada Susian sini, ada apa segala macam, capek loh kadang-kadang mesti berhayat sama orang tanpa bisa jadi diri sendiri. Dengan alasan beberapa macam seperti itu, akhirnya oke, boleh off kamera. Terus saya sendiri bikin Zoom juga, hampir masuk ke 3 bulan, tapi saya nggak pakai rules untuk jadi bebas mau off kamera, mau pakai nggak pakai terserah. Nah dapat laporan tuh dari beberapa umat bahwa, maaf nih ya, saya sembahyang, kan saya doa nih jam 4 sampai jam 5 sore, dia bilang, maaf,
Saya tiap kali Zoom, saya setel, kadang-kadang lagi sibuk bikin kue, tetap saya setel tuh bikin kue. Kemudian rumah saya kan 2 lantai, tiap jam 4, jam 5 saya setel. Koko saya itu Buddhis, tapi nggak pernah mau ke wihara. Oh, berarti ngaku-ngaku dong dalam hati saya kan. Terus saya bilang, jadi sejak ikutan Zoom itu, tiap hari kan rutin tuh jam 4, kadang bikin kue, kadang nggak lagi bikin kue, tergantung. Tapi tetap di setel Zoom-nya itu. Suatu hari koko saya bilang, katanya, udah jam 4 lu nggak nyetel Zoom? Suhu bentar lagi sembahyang. Koko saya dengerin ternyata, walaupun di jalan-jalan. Terus beberapa lama kemudian di style Zoom-nya pakai HP, mati setengah jam kemudian. Pokoknya teriak lagi, Zoom-nya mati tuh, katanya HP lu habis kali baterainya. Di situ dia baru sadar, oh ternyata walaupun gue bikin kue, orang semua tetap dengar, walaupun mereka punya aktivitas masing-masing. Akhirnya terus dia bilang, saya sekarang kalau, itu orang Bogor ya, dia bilang, saya sekarang ke orang-orang Bogor, suka ngajarin orang-orang, lu siswa ada Zoom tuh jam 4 sampai jam 5 sore, kalau lu sempat ikutan ya. Orang-orang suka jawab, nggak bisa lagi jaga toko, lagi apa. Nggak apa-apa lu dengerin aja, anggap aja lagi dengerin YouTube, atau lagi dengerin apa sih kayak ceramah-ceramah kayak gimana. Yang penting 1-2 kata ada yang nyantol, lu juga tetap akan ada masukan baru. Akhirnya banyak orang ikut. Itu yang ke-1. Yang kedua, dari orang ini juga. Sebelum ada Zoom yang 2 bulan ini, tiap pagi orang ini selalu, karena orang ini cukup rajin, saya suka panggil ke wihara datang buat bantu-bantu wihara. Terus jadi ada kebiasaan dia ditelepon sama teman-temannya untuk cerita gitu. Di wihara Wajrabodhi sekarang lagi ngapain tuh? Susunya gimana bla 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 bla, jadi ngegosip tuh 2-3 jam. Nah, sejak ada Zoom jam 4, jam 5, udah nggak pernah tuh ada gosip-gosip lagi. Jadi dia bilang, bagus juga ada Zoom, walaupun capek jam 4 sampai jam 5 harus nongkrongin ya. Paling nggak orang-orang udah nggak ngegosip-gosip lagi tuh, nyari-nyari informasi, suhunya lagi ngapain, Wajrabodhi lagi apa, ngebantu banyak juga. Plus lagi kalau jam 4, jam 5 ada ceramah 5 menit, 10 menit gitu kan. Nggak cuma melulu sembahyang. Jadi dari situ saya berpatokan bahwa, udahlah, yang penting saya masih bisa nolongin orang, walaupun dia off kamera, nggak off kamera, selama itu masih bergema suara saya dalam rumah mereka. Toh masih banyak juga makhluk-makhluk yang nggak kelihatan ikutan sembahyang. Mungkin yang ikutan sembahyang ini pun pada saat dia nggak fokus, ya udah berarti nggak fokus, 60 menit hilang begitu aja. Tapi di besoknya kalau di setel lagi, pada saat saya ngomong satu kalimat tiba-tiba nyantol, itu pencerahan buat dia. Kenapa enggak? Itu yang saya jadikan patokan. Jadi kalau tadi dibilang ngajakin kebaktian orang rumah kok susah amat, kok pada luntang-lantung aktivitas sendiri, kalau saya sih bodo amat, gua setel volumenya sekencang-kencangnya. Tetap mereka dengar. Makhluk-makhluk yang lain juga tetap dengar. Ya, nyantol 1 kalimat, oke. Nyantol 2 kalimat juga oke. Nyantol 1 kata juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak, alam-alam itu kan getarannya pasti ada dong. Energi itu getar. Nah, dengan energi itu bergetar, berubah, paling nggak suasana juga berubah. Dan orang-orang rumah juga tahu, oh, si Suhu kalau jam 9 sampai jam 11 acaranya Dhamma Suka tuh, nggak boleh digantung. Dan mungkin mereka pun akan lebih toleransi. Di jam-jam 9, di luar jam 9 sampai jam 11, mungkin teriak-teriak kencang-kencang. Tapi kalau udah masuk ke jam 9, jam 11, walaupun suaranya kencang, tapi mereka pelan dikit, Suhu lagi zooman. Anak-anak ini lagi pada, anak-anak VPDS lagi pada online. Kan lumayan, itu kan juga ngelatih toleransi, ngelatih cinta kasih juga, ngelatih mereka supaya punya wisdom juga, ngelatih kesempatan mereka berdana juga, berdana waktu berarti kan mereka mengorbankan, mungkin harusnya acara keluarga, karena kita mau online, akhirnya mereka mengorbankan waktu 2 jam untuk kita, itu termasuk bagian dari pelatihan diri juga. Jadi dalam zaman sekarang kalau menurut saya, bisa ikut arus, ikut arus, bisa fleksibel, harus ketat, ya ketat juga, tapi jangan sampai tergelincir jatuh, akhirnya kita mati ke jurang, intinya sih kayak gitu. Jadi kalau emang bisa dibikin fangpian, dibikin praktis, ya udah kita coba. Tapi kalau memang setelah dibikin praktis nggak berhasil, solusinya goalnya nggak tercapai, kita harus rubah strategi. Tapi kalau memang strateginya oke, tekniknya oke, semuanya oke, dan goalnya dapat, ya udah jalanin dulu aja. Mudah-mudahan dengan acara-acara online kayak begini, walaupun mereka punya aktivitas sendiri, paling nggak kan kita tetap pelimpahan jasa supaya mereka punya kesempatan untuk duduk bareng suatu hari, sembahyang bareng. Itu sih. Jadi tetap kita berpikir positif dan punya hope terus. Kalau nggak, ya frustasi. Karena COVID ini nggak tahu sampai kapan ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Suhu. Yuk, Kelihatannya waktu yang harus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Suhu, sebelum kita tutup, apakah ada tambahan atau kata-kata penutup yang ingin Suhu sampaikan sekali lagi? Kata-kata penutup dari saya cuma satu sih, pelindungan sejati hanya pada Buddha Dharma Sangha ya. Jangan tinggalkan Buddha Dharma Sangha. Kemudian kalau memang udah punya keyakinan pada Buddha Dharma Sangha, dipupuk, dirawat, jangan dibiarkan. Sama seperti pohon, udah tahu buah apel. Misalkan pohon apel buahnya udah manis, tapi kalau kita nggak rawat, nggak disirami, nggak dijaga, nggak diintipin, suatu hari anak tetangga dari kampung sebelah manjat rumah kita, kemudian dia bawa kapak, bawa golok, kita besok-besok pagi bangun, pohon apelnya hilang kan, sayang. Padahal kan kita tahu tuh pohonnya bagus, karena kita ceroboh, nggak teliti, nggak waspada, akhirnya pohonnya digolok orang, disabat orang, terus hilang. Jadi keyakinan terhadap Buddha Dharma dan Sangha juga itu nomor 1. Jadi jangan sampai hilang, jadi kita harus rawat, dan pelindungan sejati hanya pada Buddha Dharma dan Sangha. Dengan berlindung pada Buddha Dharma dan Sangha, otomatis kita nggak akan jatuh di alam-alam bawah alam penderitaan. Jadi kalau mau bahagia, pegang terus Buddha Dharma Sangganya. Jadi kalau dibilang mantra paling pendek apa Suhu? Kan kalau Mahayana ditanyanya sama orang selalu mantra ya. Sutra paling bagus apa Suhu? Mantra paling bagus apa Suhu? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Mantra yang paling singkat dan paling jitu dan paling mujarab, setelah sutra yang paling pendek, paling mujarab, paling jitu cuma 1. Budang saranang gacami dan mang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Nah itu doang. Mujarab, sampai manapun kita hidup, pasti di alam bahagia. Oke, itu aja dari saya. Xie xie semuanya.